Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi Pak Yai, selamat pagi santriwan, santriwati, ustaz-ustazah dan para alumni. Syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian kitab Alfiyah, di mana kita masih membahas Awamilul Jazmi. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang Awamilul Jazmi. Untuk itu langsung saja mari kita baca 2 bait bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyartu yugni an jawabil qarulin wal asu qaryati idil manafuri wal ibladat bima'isyatil wa qasam Langsung saja mari kita baca lugatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyartu sareng ari fi'il syarat yugni eta nyugihkeun itu syarat an jawabin tina jawab qad ulima anu nyata parantos diuningakeun itu jawab wal aksu sareng ari kabalikanana qad ya'ti eta rajeun datang itu al aksu in fuhima upami parantos dipaham non al makna maknana. Silakan baca lugatnya bersama-sama. Jadi struktur di dalam kalimat berisyarat ada fi'il syarat, ada jawab syarat. Di dalam jadi misalnya in koma Muhammadun koma Zaidun. Jadi in koma Muhammadun disebut fi'il syarat, koma amrun disebut jawab syarat. Yang pertama fi'il syarat, yang kedua jawab syarat. Di dalam bait ini wasartu yugni an jawabin, dan fi'il syarat sugih, yugi itu cukup. Kalau cukup itu tidak memerlukan yang lain. Wasartu dan fi'il syarat yugni cukup fi'il syarat an jawabin tina jawab qad ulima karena telah diketahui. Jadi maksudnya fi'il syarat cukup, berarti tidak perlu ada jawab syarat. Fi'il syarat cukup karena telah diketahui. Di dalam bab mubtada khobar walhad wahad puma yulamu jaijun kama takulu jaidun ba'daman indakuma. Di dalam kalimat berisyarat ada syarat, ada jawab, tetapi kalau dengan syarat cukup telah diketahui qad ulima wasartu yugni an jawabin qad ulima. Fi'il syarat cukup dari jawab. Maksudnya fi'il syarat tidak membutuhkan jawab karena sudah cukup.
sudah diketahui. Jadi disebut syaratnya sudah dimengerti, sudah diketahui. Dalam bait ini menjelaskan apabila fi'il syarat cukup, artinya cukup, tidak memerlukan jawab syarat, cukup kalimat itu dengan fi'ilnya syaratnya saja. Karena telah diketahui fi'il syarat tidak usah ada jawab syarat. Contohnya ada di dalam syair, anta dolimun, engkau adalah orang dolim. Sudah disebut anta dolimun. In fa'alta, apabila kamu mengerjakan, apabila kamu bekerja, engkau adalah orang dolim, engkau adalah dolim. In fa'alta, apabila kamu mengerjakan. Jadi gak usah disebut anta dolimun, in fa'alta fa'anta dolimun. Gak usah disebut fa'anta dolimun. Karena dengan anta dolimun, engkau adalah dolim. In fa'alta, apabila kamu bekerja. Cukup aja in fa'alta. Anta dolimun, in fa'alta fa'anta dolimun, boleh dibuang tapi tidak wajib. Jadi maksudnya apabila dengan fi'il syarat, karena telah diketahui, qad ulima, telah diketahui itu karena sudah disebut kalimat sebelumnya. Anta dolim, engkau adalah dolim. In fa'alta, apabila kamu mengerjakan. Apabila kamu mengerjakan, kamu dolim. Jadi dalam kalimatnya qad ulima, karena sudah diketahui. Karena sudah diketahui fi'il syarat cukup, tidak ada usah jawab syarat. In fa'alta anta dolimun, engkau dolim. In fa'alta, apabila engkau mengerjakan. Asalnya anta dolimun, in fa'alta fa'anta dolimun. Fa'anta dolimunnya gak usah disebut karena sudah diketahui, karena sudah disebut sebelumnya. Yang kedua, wal aksu, dan sebaliknya. Kalau tadi membuang jawab, kalau di dalam bait yang sekarang jawabnya sudah diketahui, syaratnya gak usah disebut. Dalam bait yang kedua, wal aksu, dan sebaliknya, in puhimal makna. Kalau tadi qad ulima, kalau dalam bait ima in puhimal makna. Apabila telah maknanya dipaham, jawabnya diadakan, syaratnya dibuang juga boleh. Dalam baitnya wal aksu, terus wal aksu kodiyati, wal aksu kodiyati in puhimal makna. Dan sebaliknya, apabila jawab sudah diketahui maknanya, sudah disebut awalnya, boleh syaratnya dibuang, jawabnya diadakan. Seperti contoh dalam syair, mana contohnya jeng Adam? Patolika, kamu harus mencerai kepada dia. Mengapa harus mencerai kepada dia? In fa'alta, mana in fa'alta teh? Gak ada nadomnya. Patolika, kamu harus mencerai kepada dia. Palas talaha bikupin, karena tidak cocok, tidak kupu. Jadi apabila tidak kupu, boleh kamu mencerai. Sudah disebut patolikuha, yang menjadi asalnya wa illa, dan apabila kamu tidak mencerai, wa illa tutolikuha, dan apabila
kamu tidak mencerai, jawabnya ya lu maprokoka al-husamu. Kalau kamu tidak mencerai, kepalamu akan dibelah oleh pedang gitu. Yang menjadi contoh wa illa ya lu maprikoka, asalnya wa illa tutolikuha ya lu maprokoka. Jadi lapan tutolikoha jawabnya ya lu maprokoka, boleh dibuang syaratnya. Tutolikuha jawabnya diadapkan ya lu maprokoka, itu boleh. Jadi karena sudah disebut di awal kalimat patolika palastalaha bikupin wa illa ya'lu maprikokal husamu, asalnya wa illa tutolikuha ya'lu maprokokal al husamu. Kesimpulannya bait pertama, struktur kalimat isyarat apabila syarat sudah jelas, cukup dengan syaratnya saja, jawabnya boleh tidak disebut. Contohnya anta dolimun in fa'alta, asalnya pa'anta dolimun. Itu contoh yang membuang syarat, membuat jawab, syaratnya diadakan. Contoh yang kedua, jawabnya diadakan, syaratnya dibuang. Bet yang pertama kuma bet teh wasartu yugni an jawabin qad ulim wal aksu qad yatiin maknal puhim. Setengah bet menjelaskan syarat diadakan, jawabnya dibuang. Setengah bait lain jawabnya diadakan, syaratnya dibuang. Contoh yang pertama, anta dolimun in fa'anta dolimun. Bisa dibaca anta dolimun in fa'anta dolimunnya boleh dibuang. Syaratnya in fa'alta, jawabnya fa'anta dolimun boleh dibuang. Mengapa? Sebab qad ulima sudah diketahui, sudah disebut awalnya. Bet yang setengah bet lagi, syaratnya dibuang, jawabnya diadakan, boleh. Syaratnya in fuhimal makna, apabila maknanya dipaham. Contohnya patolikha palastalaha bikupin wa illa ya'lu maprikokal husamu, asalnya wa illa tutolikuha ya'lu maprokokal husamu. Sudah jengjang segitu. Simpulkan Cang Adam. Untuk bait yang pertama yaitu bait wasyartu yugni an jawabin qad ulim wal aksu qad yati inil makna fuhim. Ini menjelaskan untuk setengah bait awal menjelaskan fi'il syarat itu merasa cukup dari jawab, dalam artian jawabnya itu tidak perlu didatangkan atau tidak perlu dibacakan ya. Cukup dengan fi'il syaratnya saja ya, tidak perlu ada jawab syarat. Karena qad ulim telah diketahui jawabnya sebelumnya, dan ini hukumnya itu banyak ya, keberlakuannya itu banyak. Contohnya anta dzalimun in fa'alta, kamu adalah orang yang dolim jika melakukannya. Asalnya anta dzalimun in fa'alta fa'anta dzalimun. Jadi jika telah diketahui ya jawabnya, maka setelah fi'il syarat tidak perlu ada jawab syarat ya, cukup fi'il syaratnya saja ya. Jadi anta dzalimun in fa'alta, nah asalnya itu anta dzalimun in fa'alta fa'anta dzalimun. Jadi telah diketahui ya jawabannya, jadi tidak perlu didatangkan lagi ya. Jadi dalam artian
sekali lagi bait yang setengah bait yang awal ini menjelaskan jawab syarat itu bisa dibuang dan keberlakuannya itu banyak ya. Jika jawab syarat telah diketahui qad ulima. Nah, untuk setengah bait yang akhir ya, wal aksu qad yati ini makna fuhim. Ini kebalikannya ya. Jadi yang dibuangnya itu adalah fiil syarat dan yang diadakan yaitu fiil jawab syarat ya. Jadi membuang fiil syarat dan menetapkan jawab syarat. Nah, untuk yang setengahnya itu contohnya ada dalam syair fatallikha falastalaha bikufin wa illa ya'lu mafraqakal husamu. Ya, yang menjadi contoh wa illa ya'lu. Nah, di sana membuang fiil syarat. Jika ditakdirkan wa illa tutallikuha ya'lu mafraqakal husamu. Jika kamu tidak meninggalkannya, maka tajamnya pedangku akan membelah kepalamu. Tidak menolaknya, Jang. Ya, dan Tidak mencerai. tidak mencerainya. Jadi lamun teu dicerai, sirahna bakal dikade ku pedang gitu. Wa illa tutaliku ayalu prokokal usam. Sudahnya. Ya, fatallikha falastalha bikufin. Cerailah dia karena kamu tidak pantas untuk dia. Nah, gitu ya. Tidak cocok. Tidak cocok, tidak pantas ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kembali lagi kepada contoh yaitu wa illa ya'lu. Nah, di sana membuang fiil syarat yaitu tutallik kuha ya. Wa in tutallikha, nah wa illa tutallikha ya'lu mafraqakal husam. Jadi tutallikha-nya itu dibuang karena telah dipahami maknanya ya. Sebelumnya juga telah disebutkan. Mohon maaf, telah dipahami maknanya ya, karena telah dipahami maknanya. Itu mungkin penjelasan dari bait yang pertama. Kita lanjut kepada bait yang kedua. Kita baca terlebih dahulu logatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahzif sareng kadah ngabuang anjeun la dajtima'i syartin dina nalika pakumpulna fi'il syarat wa qasamin sareng sumpah jawabama kana jawabna perkara akharta parantos ngakhirkeun anjeun kana itu mah fahuwa mangka ari itu ngabuang jawab multazamun eta anu dimistikeun. Silakan baca logatnya sama-sama. Tadi menjelaskan dalam bait wasartu yugni an jawabin qad ulim, boleh membuang syarat, membuang jawab syaratnya diadakan. Setengah bait deui wal aksu qadiyati in manal puhim, dan jawab boleh diadakan syaratnya dibuang tapi bersifat jaij, boleh diadakan qad ulim akhirnya. Yang kedua in ma'nal puhim, kalau dalam bait ini saklek wahdib dan harus membuang kamu jawab ma qad ahorta bahwa multajim, kepada jawab yang diakhirkan bahwa multajamun, dan membuangnya hukumnya wajib.
gambarannya. Jadi jawabnya apabila diakhirkan wajib dibuang, gambarannya ladajtima isyartin apabila berkumpul fi'il syarat wa qasamin dan sumpah. Apabila berkumpul fi'il syarat dengan qasam, jawabnya wajib dibuang. Bahwa multajamun tadi mah bersifat boleh jaiz. Kalau dalam bait ini mah saklek, harus membuang kamu kepada jawab yang diakhirkan apabila berkumpul fi'il syarat dengan qasam. Contohnya misalnya wallahi iyyakum jaidun, wallahi iyyakum jaidun, wallahi qasam, iyyakum jaidun adalah fi'il syarat, wallahi iyyakum jaidun wallahi iyyakum jaidun layakumana amrun. Jadi antara fi'il syarat dengan qasam berkumpul, wallahi iyyakum jaidun layakumana amrun. Itu asalnya wallahi iyyakum jaidun layakumana amrun yakum amrun. Jadi apabila fi'il syarat dengan qasam berkumpul, jawab syaratnya atau jawab qasamnya wajib dibuang. Contohnya wallahi iyyakum jaidun layakumana amrun. Asalnya wallahi iyyakum jaidun layakumana amrun yakum amrun. Contoh yang kedua, wallahi iyyakum jaidun la akramtuhu. Asalnya wallahi iyyakum jaidun la akramtuhu ukrimu. Kesimpulannya dalam bait ini wajib jawab syarat atau jawab qasam apabila berkumpul fi'il syarat dengan qasam. Jawab syaratnya dan jawab qasamnya wajib dibuang. Sok Jang Adam dijelaskan itu bait yang kedua. Nah, untuk bait yang kedua ini yaitu bait ladastima isyarti wa qasamin, ya, ladastima isyarti wa qasamin wahdik la ladastima isyartin wa qasamin. Jawab ma afarta bahwa multazam ini menjelaskan bahwa syarat, fi'il syarat itu memerlukan jawab, ya, dan qasam juga memerlukan jawab. Jika keduanya berkumpul, ya, maka tidak harus menjawab kedua-duanya, ya. Hanya satu saja yang perlu dijawab dan wajib juga membuang salah satunya. Mana yang harus dibuang? Yaitu menjawab dari syarat atau qasam yang diakhirkan. Misalkan seperti ini, ya, syarat dan qasam itu berkumpul. Nah, mana yang diakhirkan, maka itu jawabannya yang harus dibuang. Jika syaratnya fi'il syarat yang diakhirkan, maka jawab syarat yang dibuang. Contohnya wallahi iyyakum zaidun layakumanna. Ya, nah itu kan yang di awalnya itu kan diawali oleh qasam, ya. Qasam dan syarat berkumpul dan diawali oleh qasam, diakhiri oleh syarat. Nah, di sana jawab syaratnya dibuang. Yang layakumanna itu adalah jawab qasam, ya. Kalau diasalkan, ya, wallahi iyyakum zaidun layakumanna amrun yakum amrun, ya, ada dua jawab. Namun dalam bait jawab dari yang diakhirkan itu harus dibuang, baik itu qasam atau syarat, ya.
otomatis yang diakhirkan itu jawabnya dibuang, dan itu hukumnya multazam, diwajibkan membuang jawab ya dari qasam atau syarat yang diakhirkan. Nah itu ya. Nah, jadi untuk contoh yang membuang qasam tadi ya, untuk contoh yang membuang qasam, in qama zaidun wallahi yakum amrun ya. Di sana dalam contoh itu membuang jawab qasam. Kenapa? Karena qasam diakhirkan ya. Syarat didahulukan. In qama zaidun itu adalah contoh syarat ya. Wallahi qasam. Yakum amrun jawab. Nah, jawab ini adalah jawab syarat, bukan jawab qasam. Karena jawab qasam harus dibuang. Nah, untuk contoh yang membuang jawab syarat, wallahi iyyakum zaidun la yaqumanna amrun. Nah, jadi jawab syaratnya harus dibuang karena fi'il syarat diakhirkan ya, diawali dengan qasam wallahi. Nah, wallahi didahulukan, iyyakum zaidun diakhirkan ya, syarat. Nah, layakumanna adalah jawab. Namun di sini jawabnya adalah jawab qasam, bukan jawab syarat. Nah, untuk jawab qasam ya, jika jawabnya itu berupa fi'il mudhari, maka harus ditaukidi oleh lam dan nun taukid. Nah, contohnya la yaqu wallahi la adribanna zaidun. Nah, itu ya. Jika jawabnya fi'il madhi, maka harus ditaukidi, diperkuat oleh lam dan qad. Wallahi laqad qama zaidun. Nah, jika jawabnya adalah jumlah ismiyah, maka bisa diperkuat atau ditaukidi oleh lam dan inna, atau hanya salah satunya, hanya lam saja atau hanya inna saja. Jadi contohnya wallahi inna zaidun laqaimun ya. Atau hanya dengan lam saja, wallahi la zaidun qaimun. Atau hanya dengan inna saja, wallahi inna zaidan qaimun. Nah, jadi itu jawab qasam ya. Jadi bisa diambil kesimpulan dari bait yang pertama, yaitu wasyartu yughni an jawabin qad ulim wal aqsu qad yati inil makna fulim. Menjelaskan jawab boleh dibuang, yang diadakan hanya syarat, atau kebalikannya, yang dibuang adalah syarat dan yang diadakan jawab syarat. Nah, itu untuk bait yang pertama. Kemudian untuk bait yang kedua ya, jika syarat dan qasam berkumpul ya, yang mana keduanya itu membutuhkan jawaban, maka salah satu jawabannya itu harus dibuang, dan yang harus dibuangnya itu adalah qasam atau syarat yang diakhirkan. Nah, seperti itu ya. Jadi itu kesimpulan dari dua bait yang kita bahas barusan ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Cukup. Nah, mungkin cukupkan sekian kajian pagi ini ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan tak lupa mari kita doakan mudah-mudahan Pak Yai selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tutup dan akhiri kajian pagi ini dengan pembacaan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.